Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Sing-yu. Ia adalah seorang instrumen untuk sebuah band indie. Ia juga bercita-cita menjadi seorang artis musik yang sangat terkenal dan memiliki banyak penggemar. Ketika Sing-yu asik menghayal tentang tampil di atas panggung di depan banyak orang, dia tiba-tiba dikejutkan oleh seorang wanita cantik bernama Tianxin, yaitu seorang asisten manajer band. Kemudian scene beralih. Tianxin membawa segelas air kepada drummer band tersebut. Namun pria itu menggoda Tianxin dan mengomentari bentuk tubuhnya. Karena kesal, Tianxin kemudian menumpahkan air ke wajah pria itu dan memarahinya. Melihat kejadian ini, Sing-yu juga ikut kesal dengan perilaku drummer band itu. Diam-diam, ia mengambil kunci simbal drum, menyerahkan tisu ke Tianxin, dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan melihat pertunjukan yang menarik. Kemudian, ketika mereka memulai penampilan band, saat pria itu memukul simbal, tiba-tiba simbal itu memantul dan mengenai wajahnya. Hal ini membuat pertunjukan ini menjadi bahan ejekan para penonton. Akibatnya setelah itu, Sing-yu dan Tianxin dipecat dari pekerjaan mereka. Kemudian, keduanya makan malam bersama, di mana Tianxin berterima kasih kepada Sing-yu karena telah membelanya, dan juga meminta maaf karena membelanya membuat dia dipecat dari pekerjaannya. Tetapi Sing-yu mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan pekerjaan itu, karena yang dia lakukan hanyalah menyetel instrumennya dan tidak pernah bisa memainkannya di atas panggung. Sungguh pekerjaan yang menyebalkan. Sing-yu kemudian mengungkapkan kepada Tianxin bahwa dia bermimpi menjadi seorang penyanyi, penulis yang sangat terkenal. Sementara Tianxin juga mengaku bahwa dia ingin menjadi seorang agen bakat dan manajer artis yang terkenal juga. Seiring waktu, Sing-yu dan Tianxin menjadi lebih dekat dan saling jatuh cinta. Setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk berkencan dan berpacaran. Dan setelah beberapa lama menjalin hubungan yang romantis, Sing-yu mengungkapkan keinginannya kepada pacarnya untuk melanjutkan studinya di Inggris. Sing-yu kemudian memberinya gelang merah agar Tianxin tidak pernah melupakannya. Sementara Tianxin memberinya sebuah pena. Awalnya, Tianxin ingin memberikan uang kepada pacarnya karena dia tahu hidup di luar negeri itu sangat mahal. Namun, Sing-yu menolak dan keduanya berjanji satu sama lain untuk tidak saling melupakan. Dan jika suatu saat mereka kehilangan kontak satu sama lain, mereka akan kembali bertemu di tempat kencan mereka saat ini. Namun, setelah Sing-yu pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studinya, Tianxin memutuskan untuk putus dengannya, supaya Sing-yu bisa berkonsentrasi pada studi dan karirnya. Sing-yu pun sangat kecewa mendengarnya. 5 tahun telah berlalu, dan sekarang Sing-yu telah menjadi artis musik yang populer. Kemudian suatu hari, Sing-yu sedang syuting video musik dengan seorang selebriti cantik bernama Melly. Di sisi lain, Melly yang jatuh cinta dengan Sing-yu tampaknya secara terbuka menunjukkan perasaannya dengan mengajak Sing-yu keluar. Tapi Sing-yu sepertinya mengabaikan Melly dan kemudian meninggalkannya. Para penggemar Sing-yu tampak memadati area di luar lokasi syuting dan bersorak gembira ketika mereka melihat penampilannya yang hendak memasuki mobilnya. Sing-yu menyapa para penggemarnya dengan melambai dan tersenyum pada mereka. Rupanya, Sing-yu telah menjadi artis musik populer dan model iklan yang paling diminati. Mei memberitahu Sing-yu bahwa dia memenangkan penghargaan voting sebagai pria ideal, di mana lebih dari 70% wanita muda di Cina memilih dia sebagai suami mereka. Mei kemudian memberitahu Sing-yu bahwa dia telah menerima tawaran dari seorang produser film yang ingin merekrutnya untuk berakting dalam film idola remaja. Karena Mei belum pernah berdiskusi dengan Sing-yu sebelumnya, Sing-yu langsung menjadi marah dan bersikeras kepada Mei bahwa dia hanya ingin fokus menjadi musisi karena musik adalah spesialisnya. Namun Mei bersikeras bahwa Sing-yu bisa menjadi setenar sekarang karena dukungannya dari agen bakat yang menampungnya dan mengatakan bahwa dia harus menerima tawaran apapun yang dipilihkan agensi untuknya. Sementara di tempat lain, Tianxin terlihat terburu-buru dalam perjalanan ke perusahaan agen bakat karena ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai seorang agen pencari bakat. Ternyata perusahaan agen bakat tempat Tianxin bekerja adalah perusahaan yang sama yang menaungi mantannya. Saat tiba, secara kebetulan ia bertemu dengan mantannya yaitu Sing-yu dan juga Mei. Scene kemudian beralih untuk menunjukkan kilas balik 3 tahun yang lalu, di mana pada saat itu Sing-yu melanjutkan studinya di Inggris dan bekerja paruh waktu sebagai staf dapur di sebuah restoran. Ia menerima telepon dari Tianxin yang mengatakan bahwa dia ingin putus dengannya.
Xingyu berpikir bahwa Tianxin sedang bercanda, namun Tianxin bersikeras bahwa dia ingin mengakhiri hubungan mereka karena telepon dari Xingyu sangat mengganggunya. Tianxin juga memberitahu Xingyu bahwa sekarang dia memiliki pekerjaan yang bagus dan sedang mencari pacar yang baru. Namun faktanya, Tianxin hanya ingin Xingyu lebih fokus pada studinya dan tidak membuang-buang uang untuk menelponnya karena panggilan ke luar negeri itu sangat mahal. Kemudian scene kembali ke masa sekarang, di mana Xingyu benar-benar mengabaikan kehadiran Tianxin di depannya dan meninggalkannya begitu saja. Ketika Tianxin tiba di ruang divisi agen bakat, dia tiba-tiba dikejutkan oleh keributan yang terjadi di sana, di mana karyawan berkumpul di depan ruangan bos mereka. Di sana, Tianxin melihat Xingyu yang sedang berdebat dengan manajer dan bosnya tentang tawaran itu untuk membintangi film yang diambil Mei secara sepihak tanpa berdiskusi dengannya terlebih dahulu. Perdebatan itu akhirnya memuncak pada Mei yang memutuskan untuk tidak lagi menjadi manajer Xingyu. Dan setelah itu, Xingyu memilih Tianxi sebagai manajer barunya. Mereka kemudian mengunjungi sebuah restoran, dan Tianxi bertanya kepada Xingyu mengapa dia memilihnya sebagai manajernya. Xingyu malah mengajukan pertanyaan singkat, dan Tianxin menjawabnya secara spontan. Setelah itu, Xingyu meninggalkan restoran. Ketika Tianxin kembali ke apartemennya, dia mengamati lukisan seorang wanita kesepian yang melihat ke arah langit yang gelap. Tianxin kemudian melepas gelang merah yang diberikan Xingyu padanya dan menggantungkannya di atas lukisan. Setelah itu, dia mendapat pesan dari Xingyu yang memintanya untuk datang ke apartemennya besok pagi. Keesokan harinya, Tianxin tiba di apartemen Xingyu dan melihat-lihat kemewahan apartemennya sambil menunggu kedatangan Xingyu. Tianxin sangat terkesan dengan koleksi Xingyu dari berbagai alat musik tradisional dan modern. Tidak lama kemudian, Xingyu muncul dan mengatakan bahwa tujuannya meminta Tianxin datang ke apartemennya hanya untuk memamerkan kemewahan apartemennya kepada Tianxin. Keduanya terlibat pertengkaran kecil, tidak ingin melanjutkan perdebatan. Tianxin mengatakan dia hanya ingin fokus pada pekerjaannya saja sebagai seorang manajernya. Selama beberapa minggu berikutnya, Tianxin mulai sibuk melakukan pekerjaannya, mengurus semua jadwal pekerjaan yang dilakukan oleh Xingyu dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Suatu hari, ketika Xingyu hendak menandatangani kontrak dengan merek terkenal, dia kehilangan pena favoritnya. Karena itu, dia enggan tanda tangan untuk kontrak itu. Tianxin mencoba membujuk Xingyu untuk menggunakan pena lain, tapi dia tetap bertahan. Kemudian, salah satu asisten Xingyu datang dan memberikan pena favoritnya itu. Ternyata pena itu adalah pena yang diberikan oleh Tianxin kepadanya beberapa tahun yang lalu. Ketika Tianxin bertanya mengapa Xingyu masih menyimpan pena itu, dia dengan dingin mengatakan kepada Tianxin untuk tidak berpikir lebih jauh. Malam itu, Tianxin tampak termenung memikirkan Xingyu dan mengingat kenangan indah di antara mereka berdua. Tianxin rupanya tidak pernah melupakan Xingyu dan masih mencintainya hingga saat ini. Keesokan harinya saat makan siang, Tianxin secara tidak sengaja bertemu dengan seniornya di universitas, yaitu seorang pria bernama Chen Xuan yang sekarang berprofesi sebagai seorang koki. Keduanya kemudian terlibat dalam percakapan santai, di mana Tianxin mengaku bahwa dia sekarang bekerja sebagai seorang manajer artis. Di tempat lain, Xingyu terlihat merias wajah dengan Mei Li untuk sebuah syuting bersama lagi. Mei Li terlihat bersemangat karena dia kembali dipasangkan dengan Xingyu, berharap mereka bisa menjadi pasangan sejati. Tetapi, Xingyu sekali lagi tidak mengindahkan kata-katanya. Sementara itu, bos perusahaan agensi bakat sedang mendiskusikan keberhasilan Xingyu dengan Mei. Dengan bangga, Mei berkata bahwa Xingyu bisa sukses seperti sekarang berkat perhatiannya dan menemani Xingyu sejak awal karirnya. Pada saat yang sama, Tianxin hanya melanjutkan pekerjaannya, jadi dia tidak membutuhkan penghargaan apapun. Mei kemudian menekankan bahwa dia tidak ingin menyesal sama sekali saat dia mengakhiri kemitraannya dengan Xingyu, dan dia menganggap bahwa Xingyu sombong dan tidak tahu terima kasih. Mei yang saat ini menangani penyanyi pendatang baru yang bernama Gao Mang, rupanya dia diam-diam ingin menjadikannya saingan Xingyu dan bermaksud menyatukan popularitas Xingyu. Dalam sebuah pertemuan, persaingan antara Xingyu dan Gao Mang terlihat jelas. Mei terang-terangan mengatakan bahwa dia telah mengusulkan Gao Mang untuk menggantikan Xingyu dalam film idola remaja untuk proyek beberapa waktu yang lalu. Mei lalu menyindir Xingyu dengan mengatakan bahwa jangan salahkan orang lain
saat popularitasnya menurun. Namun, Tianxin membela Xingyu dengan mengatakan bahwa Xingyu adalah orang yang tidak terburu-buru untuk mencapai kesuksesan dan lebih suka menikmati prosesnya. Sebelum pertemuan berakhir, mereka diberitahu bahwa Songming, produser musik legendaris, sedang mencari musisi baru untuk diajak bekerja sama. Mei tentu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, karena siapapun yang bekerja dengan Songming, kesempatan di industri musik akan meningkat. Mendengar hal ini, Tianxin bertekad untuk membuat Songming bekerja dengan Xingyu. Namun, ternyata Songming bukanlah orang yang mudah didekati dan diajak bekerja sama. Ketika Tianxin datang kepadanya dengan dokumen proposal kerjasama, pria itu dengan kasar melemparkan dokumen ke kolam renang dan menyuruhnya pergi ke air untuk mengambilnya kembali. Di sisi lain, Mei telah meningkatkan popularitas Gao dan membuatnya menjadi idola yang dicintai oleh remaja. Faktanya, Gao berhasil menyingkirkan Xingyu dalam penghargaan voting sebagai pria ideal di seluruh negara. Tidak ingin Xingyu terpengaruh oleh berita kesuksesan dan popularitas Gao, Tianxin lalu mematikan televisi dan meminta Xingyu untuk lebih fokus membuat lagu untuk membujuk Songming dengan karya aslinya. Namun, Xingyu sudah merasa frustasi dan ingin menyerah karena dia berpikir bahwa Songming tidak akan pernah meliriknya. Meski begitu, Tianxin tetap menyemangati Xingyu untuk tidak menyerah. Xingyu mengatakan bahwa dia telah kehilangan inspirasi untuk menulis sebuah lagu. Oleh karena itu, Tianxin mengambil inisiatif untuk membawa Xingyu ke tempat di mana mereka tidak akan diganggu oleh paparazzi, sehingga dia bisa mendapatkan inspirasi untuk menulis lagu lagi. Ternyata, Tianxin membawa Xingyu ke sebuah restoran yang mengadakan pertunjukan musik. Tianxin dan Xingyu tampak menikmati suasana di sana, bersama orang-orang yang juga sangat antusias menonton pertunjukan musik. Ketika pertunjukan selesai, salah satu anggota band meminta Xingyu untuk naik ke atas panggung dan menyanyikan sebuah lagu. Xingyu kemudian memainkan piano dan menyanyikan lagu romantis yang membuat semua orang terpesona olehnya, termasuk Tianxin. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, ternyata Songming ada di sana, yang sangat terkesan dengan penampilan Xingyu dengan bakat musik yang dimilikinya. Suatu malam, Tianxin pergi bersama teman-temannya untuk merayakan ulang tahun salah satu temannya. Dia minum hingga mabuk dan mengirimkan pesan ke Xingyu yang mengatakan bahwa dia masih mencintainya. Keesokan harinya, Xingyu menuntut agar dia menjelaskan maksud pesan itu kepadanya. Dan selama syuting video musik, di mana Xingyu harus naik balon udara, tiba-tiba tali balon udara panas terlepas, dan balon udara panas terbang tinggi. Tianxin mencoba menyelamatkan mantannya, tetapi wanita itu malah bergabung dengan balon udara dan terjebak bersama dengannya. Ketika mereka akhirnya mendarat, Tianxin menjelaskan kepada Xingyu mengapa dia mencampakkannya. Setelah mendengar penjelasannya, Xingyu menyarankan agar mereka menjalin kembali hubungan mereka. Meskipun Tianxin ragu-ragu, dia dengan enggan setuju. Di sana mereka melihat bintang dan membandingkan diri mereka dengan bintang. Beberapa waktu kemudian, Xingyu dan Tianxin berkembang sebagai artis dan manajer musik yang populer. Di mana suatu hari, Tianxin sakit dan Xingyu memutuskan untuk mengunjunginya di apartemen dengan menyamar sebagai seorang wanita. Tetapi ketika dia sampai di sana, dia melihat Tianxin bersama Chen Xuan, dan dia pun salah paham dan cemburu. Karena sudah terlanjur cemburu, Xingyu lalu membalas Tianxin dengan bermesraan dengan Meli saat merekam klip video. Xingyu dan Tianxin kemudian mengatur rencana untuk makan malam dengan membawa Chen dan Meli, di mana mereka sama-sama bertujuan untuk membuat satu sama lain cemburu. Tapi kemudian, Xingyu dan Tianxin saling berpelukan setelah menerima kabar baik bahwa Songming akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Xingyu. Mendengar hal ini, Mei langsung menjadi kesal dan memerintahkan paparazzi untuk mencari aib dari Xingyu dan berniat menjatuhkannya dengan memperlihatkan aibnya di depan umum. Beberapa saat kemudian, mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka. Namun, paparazzi berhasil memotret mereka melalui jendela yang terbuka. Ketika paparazzi memberikan foto-foto itu kepada Mei,
Dia pun memanggil Tianxin ke kantornya dan menunjukkan foto-foto itu kepadanya. Mei juga mencaci maki Tianxin dan memintanya untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Jika tidak, fotonya akan menyebar luas di depan publik. Karir musik Xingyu pun akan berakhir. Tidak ingin menyakiti Xingyu, Tianxin pun menuruti kata-kata Mei. Di sisi lain, Xingyu berhasil mencapai kesuksesan dengan album barunya yang diproduksi bersama dengan Song Ming, dan popularitasnya meroket. Dia juga mencapai mimpinya untuk tampil di panggung besar dan megah dan menyaksikan banyak penggemarnya yang meneriaki namanya. Sementara itu, Tianxin juga menyaksikan penampilan Xingyu di atas panggung dan hanya bisa tersenyum sedih karena dia harus meninggalkannya untuk melindungi karirnya. Saat berada di ruang ganti, Tianxin menulis pesan kepada Xingyu yang mengatakan bahwa dia tidak cukup baik padanya dan memilih untuk meninggalkannya. Xingyu kemudian mencari keberadaan Tianxin, namun dia hanya menemukan sebuah gelang merah milik Tianxin yang telah diberikan padanya bertahun-tahun yang lalu, serta lukisan mereka berdua mencari bintang-bintang. Singkat cerita, merasa frustasi setelah berpisah dari Tianxin, Xingyu pun menulis lagu setelah ditinggalkan oleh Tianxin tanpa alasan yang jelas, dan juga menjelaskan betapa dia merindukannya. Tak disangka, lagunya mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Setelah merilis album dengan nama yang sama, Xingyu dinominasikan untuk upacara penghargaan. Di sisi lain, Tianxin juga menghadiri upacara penghargaan dan menyaksikan dari jauh. Xingyu memenangkan penghargaan dengan tatapan penuh emosi. Xingyu kemudian menyampaikan pidatonya dan berbicara tentang Tianxin. Xingyu mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana Tianxin berada sekarang atau mengapa dia meninggalkannya, tapi dia sangat berharap Tianxin akan kembali padanya. Di akhir pidatonya, Xingyu mengungkapkan cintanya pada Tianxin di depan semua orang dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin bertemu dengannya di tempat di mana mereka berkencan di masa lalu dan berkata dia akan menunggunya di sana. Setelah itu, Mei yang tersentuh oleh kata-kata Xingyu tentang Tianxin memintanya untuk mendapatkan cinta dan kebahagiaannya kembali. Xingyu dan Tianxin akhirnya dipertemukan kembali di taman tempat mereka berkencan saat dia belum terkenal seperti sekarang. Setelah melewati berbagai macam rintangan yang menerpa hubungan mereka, mereka pun akhirnya bersatu kembali. Dan film pun berakhir.